Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat 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 pagi menjelang siang anak-anak. Oke. Ini sebelum mulai ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa kayaknya sekarang? Siapa sekarang? Saya, Pak. Yusuf, pimpin Yusuf. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberkahkan dalam pembelajarannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, sudah ya berdoanya. Siapa yang nggak masuk? Andri, kenapa Andri? Gondongan. Andri Bapak. Yang ceweknya siapa ceweknya? Ada semua. Ya mudah-mudahan yang sekarang tidak masuk, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa belajar kembali seperti kalian. Amin. Pokoknya sehat-sehat ya. Amin. Wah. Ya. Oke, kita masuk ya ke pembelajaran. Oke, pembelajaran kali ini yaitu tentang hadis tentang iman. Hadis tentang iman. Ini pelajaran hadis ya. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu iman? Percaya. Terus? Yakin. Ada lagi? Ada lagi nggak? Percaya kepada Allah. Apa? Percaya kepada Allah. Oke, terus ada lagi? Ada? Ya, itu bisa dibilang benar ya semua menurut kalian. Oke, kita masuk ya. Apa itu iman? Nah, oke, masuk ke pembahasan definisi iman. Nah, dalam bahasa Arab kata iman berakar pada kata amanah yuminu imanan yang artinya yang secara harfiahnya secara etimologi dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Ya, benar ya kata anak-anak tadi. Nah itu ada yang bilang yakin, percaya dan lain sebagainya. Terus, nah secara bahasa iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan, yang maknanya hampir sama secara istilah. Terus ada juga bukan secara bahasa aja, tapi secara istilah. Iman secara istilah merupakan percaya dengan yakin akan beradanya Allah. Jadi yakin, kita tuh yakin adanya Allah. Nah itu disebut iman. Terus adanya malaikat Allah, kitab-kitab Allah, terus para rasul-rasulnya Allah, hingga hari akhir dan qadar. Nah, itu ya ada di rukun iman. Rukun iman ada berapa? Apa aja? Satu. Iman Yang keempat?
hari akhir dan qadar. Oke, kita lanjut. Pak, apakah iman itu definisi iman itu menurut secara bahasa dan istilah doang? Ya tentu enggak. Ada definisi lain, yaitu menurut buku Islamologi. Definisi Islamologi arti iman, karya Maulana Muhammad Ali. Jadi buku itu karya iman karya Maulana Muhammad Ali yang menjelaskan bahwa kata iman digunakan dengan dua arti yang berbeda. Nah, dua arti apa? Dua arti yang berbeda itu. Nah, di dalam Al-Quran, iman berarti pengakuan di bibir, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Jadi pengakuan di bibir. Jadi pengakuan, jadi nekatkeun ka Allah jeung ka Rasul. Nah, terus ada juga definisi iman itu. Definisi iman itu menurut Imam Rogib yang berpendapat bahwa iman itu berarti tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawari. Ulang, tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawari. Apa? Tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawari. Catat, ntar ada tanya jawab ya, ada tes. Hadiahnya ntar di belakang layar. Insyaallah. Nah, jadi itu ya, tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawari. Apa tuh? Apa artinya? Apa artinya, Pak? Iman tidak hanya pengakuan dengan bibir saja, tetapi juga dibarengi dengan pembenaran di hati. Jadi gak cuma hanya omong doang, tapi di hati juga harus nekat, harus pancet di hati. Jadi misalnya kita syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, itu cukup hungkul na bibir, percuma ayeuna urang syahadat na bibir hungkul tapi urang teu nekat kena hati bahwa urang syahadat gitu. Jadi gitu ya. Nah, terus ada lagi menurut para ahli. Nah, iman menurut Imam Al-Ghazali. Menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Ingat? Adalah keyakinan yang teguh tanpa keraguan sedikit pun. Jadi ya eta mah udah bener-bener ditekadkan dalam hati. Jadi tidak ada keraguan sama sekali sama Allah. Jadi misalnya orang misalnya syahadat yang ingat ke Allah, ingat sama Allah. Jadi udah nggak ada keraguan bahwa Allah itu ada. Jadi nggak ada ragu. Allah ayat enggak? Allah ada nggak ya? Allah di mana? Nggak ada kayak gitu. Kalau iman menurut Imam Ghazali tuh yang tertanam kuat dalam hati dan dibuatkan dengan amal perbuatan dan dibuktikan amal perbuatan. Jadi tidak hanya tekad hukul, tidak hanya ucapan, tekad, tapi perbuatan perbuatannya juga dilakukan. Apa perbuatannya? Perintah-perintah Allah, larangannya harus dijauhkan, perintahnya dilaksanakan, itu perbuatan. Bukti dengan amal perbuatan. Terus menurut Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwa iman adalah cahaya yang membimbing manusia menuju kebaikan. Membedakan antara yang benar dan salah. Jadi cahaya yang membimbing manusia menuju kebaikan. Jadi iman teh yang kebaikan. Jadi ngambukakeun jalan buat kebaikan kita. Itu menurut Dr. Hamka, Prof. Dr. Hamka, yang membedakan antara
yang benar dan yang salah. Ya ingat-ingat ya, yang ke satu itu menurut siapa? Menurut Imam Ghazali. Yang kedua Dr. Hamka. Yang ketiga ini. Yang ketiga menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, iman bukan sekedar ucapan. Yang tadi ya, iman bukan sekedar ucapan, melainkan keyakinan yang mendalam, yang mempengaruhi keseluruhan, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Dan tadi ya sama. Jadi bukan hanya sekedar kita tuh mengucap saja, tapi hati dan perbuatan kita harus bermain, harus ada gitu. Langsung lanjut. Nah, ini ada hadis tentang beriman. Kan tadi definisinya, sekarang hadisnya ya. Oke, kita baca ya bareng-bareng. Enggak, Bapak sekali, kalian sekali. Oke, karena di sini tidak jelas, izin Bapak lihat HP ya. Di Boleh, Pak. Bapak langsung. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala udhulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum ufshus salam bainakum. Nah, itu ya hadisnya. Hafalin. Ntar ada? Ya, Pak. Ada pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih. Nah, di sini Dapat ini dong. hadis Anaknya ini Bapak. yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Atau Sahih Muslim lembar 54. Nah, hadis sahih ya ini. Nah, An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung artinya ya. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadi kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kalian anak-anak itu kalau misalnya tidak beriman, anak-anak itu tidak akan masuk surga. Jadi kalian itu harus beriman, ya. Harus beriman. Terus dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi tidak hanya beriman. Jadi tidak, kalau ingin masuk surga tidak hanya beriman, tetapi harus saling mencintai. Bagaimana saling mencintai teh? Saling bobogohan atau kumaha? Bukan kayak gitu, tapi saling mencintai teh lihat ke orang lain. Jangan, kan kita itu makhluk sosial ya. Kita itu makhluk sosial. Kita itu butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita itu makhluk sosial. Nah, jadi kita harus saling mencintai kepada orang lain. Bukan mencintai, bukan pacaran atau gimana, tapi saling mencintai. Saling mencintai dalam konteks menyayangi. Nah, mungkin itu ya hadisnya. Jadi satu kali lagi.
Jadi baca bareng-bareng. Artinya biar hafal. So, baca. Abu Hurairah. Kasih riwayat Muslim. Jangan lagi. Oke. Jangan pacaran dulu. Ya, mungkin itu ya tentang iman. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang iman. Mungkin sekian dulu ya pembahasan kali ini. Karena bapaknya ada acara ya. Ada acara bapaknya. Ini kan ada jadwal di Malaysia. Mungkin itu ya. Banyak oleh-oleh, Pak. Ya, mungkin itu pertemuan kali ini. Pak Matusin mau Upin Ipin. Apalin ya. Apa itu iman? Definisi iman. Terus hadis yang tadi dijelaskan, yang tadi dibacakan dan artinya hafalin oleh kalian. Ntar di lain waktu ada pertanyaan. Ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini ya. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya anak-anak. Enggak ada apa-apa. Ya, kamu maklumi ya waktu terbatas jadi. Lanjut yang lainnya siapa lagi? Saya.